Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Gens? Ya, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya Ian. Saya sebagai konsultan analisa sidik jari di Gen Consulting. Ya, nah di video kali ini nanti kita akan memberikan sebuah konten. Ya, kontennya itu merupakan membahas tentang analisa sidik jari. Ya, kita sebut nama kontennya adalah ngopi asik. Ya, ngopi asik itu singkatan ya, kepanjangannya dari ngobrol inspirasi. Ya, analisa sidik jari. Ya, jadi nanti di video-video konten ngopi asik ini nanti akan kita bahas tentang keilmuan-keilmuan tentang analisa sidik jari. Gitu ya. Jadi artinya bagi sobat Gens yang belum mengerti sama sekali tentang keilmuan atau pengetahuan tentang analisa sidik jari, jadi jangan lewatkan video-video dari kita ya. Jadi tetap saksikan, jangan lupa klik tombol subscribe ya, nyalakan loncengnya, jadi nanti jika ada video-video terbaru dari kita langsung dapat notifikasi. Oke, paling itu saja. Nah, untuk materi hari ini adalah Oke, sobat Gens, hari ini kita akan membahas tentang sejarah sidik jari. Ya, sejarah sidik jari. Sebenarnya sidik jari itu sampai sekarang itu mengalami sebuah perkembangan atau perubahan gitu dari waktu ke waktu. Ya, jadi pada awalnya sidik jari itu hanya digunakan untuk mengidentifikasi. Ya, jadi mulai dari pembuatan SIM, pembuatan KTP, absensi dan lain sebagainya gitu. Jadi seseorang karena sidik jarinya mereka gitu kan. Kenapa kok dikatakan mengidentifikasi? Karena setiap sidik jari orang atau setiap sidik jari manusia itu berbeda-beda. Jadi tidak ada yang sama gitu. Sekalipun kita memiliki kembaran ya, kembaran yang sifatnya itu kembar identik. Jadi setiap sidik jari itu nggak ada yang sama. Gitu ya. Nah, ilmu mengidentifikasi seseorang melalui sidik jari itu kita sebut namanya itu daktiloskop. Ya, daktiloskop itu digunakan untuk keperluan forensik. Gitu. Jadi digunakan untuk kepolisian, gitu kan. Jadi untuk mengidentifikasi sebenarnya untuk mengetahui sidik jari seseorang itu di TKP gitu ya. Nah, setelah itu dikembangkan oleh seorang ilmuwan. Ya, seorang ilmuwan itu namanya Dr. Harold Cummins ya. Jadi beliau ini meneliti gitu dan memperkenalkan yang namanya keilmuan tentang dermatoglyphics. Ya, jadi ternyata setelah diteliti gitu kan, terdapat pola-pola garis pada sidik jari. Ya, jadi di situ kita menemukan sebuah, kalau di ininya tuh namanya blueprintsnya, atau kalau di alat-alat elektronik gitu ya. Gitu, kalau di alat-alat elektronik itu mungkin kita ketika beli baru itu ada yang namanya manual book atau buku manual. Nah, jadi dengan adanya sidik jari ini sebenarnya menceritakan tentang sebenarnya kita itu siapa sih gitu. Jadi kalau ngomongin sidik jari itu sebenarnya sejarahnya adalah untuk mengetahui ya. Jadi ceritanya kita itu sebenarnya kita itu apa sih, siapa. Nah, itu dari sidik jari. Nah, jadi dengan ada sidik jari itu menceritakan tentang bagaimana kita. Ya, jadi seperti itu. A few moments later. Nah, untuk pembentukan analisa sidik jari sendiri, setelah diteliti, pembentukan sidik jari itu usia 13-14 minggu di dalam kandungan. Ya, jadi buat ibu-ibu hamil di usia-usia segitu gitu kan, jadi
makanya kalau orang dulu bilang jangan terlalu stres. Calon ibu itu nggak boleh stres kalau lagi ngandung, khususnya di usia tersebut. Kenapa? Karena sedang ada pembentukan sidik jari. Nah, selain pembentukan sidik jari, itu sedang berlangsung juga pembentukan otak. Jadi kalau misalkan yang namanya orang tua lagi stres gitu kan, atau istilahnya itu dia secara psikologisnya itu terganggu, itu nanti akan berpengaruh juga dengan pembentukan otak dan sidik jari gitu, yang nantinya itu nanti akan terlihat ketika anak itu sudah lahir, mulai beranjak dewasa gitu kan. Jadi artinya nanti akan kelihatan ya perubahannya. Jadi buat sobat Gens yang hari ini sedang ada yang hamil gitu kan, khususnya di usia tersebut, ya saya sarankan harus berpikir yang senang-senang, yang enak-enak, yang happy-happy aja. Jadi hindari pemikiran-pemikiran yang negatif seperti itu, karena nanti akan berpengaruh ketika anak itu lahir. A few moments later. Tadi kita sudah berbicara tentang sejarah sidik jari. Nah, lalu kita akan membahas tentang dasar-dasar keilmuannya. Ya, jadi untuk dasar-dasar keilmuannya itu kita memiliki 3 dasar keilmuan. Ya, jadi yang pertama itu kita memiliki dasar keilmuan itu namanya dermatoglifik. Ya, dermatoglifik itu dari 2 kata, yaitu derma dan glifik gitu. Jadi derma itu kulit, glifik itu kuiran. Jadi artinya teori yang didasarkan oleh teori epidermal. Ya, epidermal atau garis-garis yang ada pada permukaan kulit. Ya, nah untuk mempelajarinya itu kita menggunakan ilmunya namanya daktiloskop. Ya, jadi daktiloskop itu adalah ilmu yang mempelajari dan mengidentifikasi tentang sidik jari. Ya, yang diartikan secara kesimpulan adalah sebuah keilmuan tentang mempelajari atau mengkategorikan. Gitu. Jadi artinya sidik jari itu menggunakan keilmuan dermatoglifik. Nah, untuk mengidentifikasinya kita menggunakan teori daktiloskop. Nah, yang kedua adalah kita menggunakan ilmu neuroscience. Nah, neuroscience ini adalah ilmu yang mempelajari cara kerja dan sistem saraf yang ada pada otak kita. Ya, dan bisa menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di otak. Gitu. Nah, serta selain itu juga menjelaskan tentang bagaimana keseluruhan berproses, ya, cara berpikir yang mencakup hal-hal yang luas sehingga menghasilkan pengetahuan sikap dan perilaku yang nantinya akan kita kembangkan dalam menentukan kecerdasan seseorang. Nah, jadi seperti itu tuh. Nah, yang ketiga adalah kita menggunakan ilmu psikologi. Ya, ilmu psikologi ini untuk pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, ya, pikiran dan fungsi mental seseorang secara ilmiah. Jadi keilmuan ini akan sangat membantu untuk menstimulasi seseorang, ya, dalam menerapkan dan mengoptimalkan seseorang secara aktualisasi diri. Ya, itu tadi adalah sejarah dan dasar keilmuan tentang analisa sidik jari. Ya. Nah, mungkin itu aja video kali ini. Ya, nanti akan saya berikan video-video selanjutnya tentang keilmuan analisa sidik jari. Jadi tunggu dan saksikan lagi video dari kami Gen Consulting. Oke, itu saja. Ya, tunggu video-video kita selanjutnya.